Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmadani dengan NIM A221-23130. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil dari esai eksplanasi saya mengenai pengembangan weblog sebagai sumber belajar sistem koordinasi bagi siswa kelas 12. Nah, jadi ada 4 pokok yang saya angkat dalam teks eksplanasi saya, yakni judul, pendahuluan, isi, dan yang terakhir penutup. Nah, jadi langsung saja di judulnya saya itu mengambil pemanfaatan weblog sebagai sumber belajar biologi. Nah, alasan saya memilih judul ini itu karena weblog sebagai sumber belajar adalah inovasi yang semakin penting dalam dunia pendidikan. Jadi, berdasarkan penelitian weblog, terbukti bahwa weblog ini memiliki dampak yang positif terhadap pemahaman siswa, terutama dalam materi yang kompleks seperti sistem koordinasi. Nah, selain itu, penggunaan weblog juga sesuai dengan pengembangan teknologi dan kebiasaan siswa yang sudah terbiasa dengan internet. Dengan demikian, weblog bisa menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, langsung saja di pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini dalam paragraf ini itu dalam dunia pendidikan teknologi semakin berkembang dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pembelajaran. Salah satu contohnya adalah penggunaan weblog sebagai sumber belajar. Weblog adalah situs yang berisi berbagai materi dalam bentuk teks, gambar, video, dan latihan soal yang dapat diakses kapan saja. Di Indonesia masih banyak siswa yang mengalami kesulitan memahami pelajaran, terutama pada pelajaran seperti biologi yang memiliki konsep-konsep kompleks. Salah satu materi yang sering dianggap sulit sistem koordinasi. Oleh karena itu, penggunaan weblog dalam pembelajaran bisa menjadi solusi untuk membantu siswa lebih memahami materi dengan cara lebih menarik dan fleksibel. Nah, diisi ada 4 paragraf yang saya angkat, yaitu weblog sebagai sumber belajar memiliki banyak keunggulan. Yang pertama, weblog memungkinkan siswa untuk belajar lebih mandiri. Siswa dapat mengakses materi kapan saja tanpa terikat dengan waktu pelajaran di sekolah. Misalnya, dalam pembelajaran sistem koordinasi, siswa bisa membaca ringkasan materi dalam bentuk handout, menonton video yang menjelaskan proses kerja saraf, dan mengerjakan soal latihan secara interaktif. Nah, di paragraf kedua, yaitu penggunaan weblog telah terbukti meningkatkan pemahaman siswa. Dalam penelitian yang dilakukan pada siswa kelas 12 IPA di Mandua Palu, penggunaan weblog dalam pembelajaran sistem koordinasi menunjukkan hasil yang positif. Weblog dikembangkan dengan model 4D, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Nah, meskipun dalam penelitian ini hanya sampai tahap pengembangan, weblog yang terdiri dari berbagai menu seperti beranda, video, handout, evaluasi, unduhan, referensi, dan kotak obrolan. Dari hasil uji coba, weblog ini dinilai sangat layak digunakan sebagai sumber belajar karena membantu siswa memahami materi lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional. Nah, di paragraf ketiga ini, weblog sangat mendorong interaksi antara siswa dan guru dalam pembelajaran konvensional. Waktu di kelas seringkali terbatas sehingga tidak semua siswa bisa bertanya atau berdiskusi dengan guru. Dengan adanya weblog ini, siswa bisa bertanya kapan saja melalui fitur komentar atau kotak obrolan yang tersedia. Ini membantu siswa yang mungkin merasa kurang percaya diri untuk bertanya langsung di kelas. Namun, di paragraf terakhir ini, penggunaan weblog sebagai sumber belajar juga memiliki tantangan. Tidak semua siswa memiliki akses ke internet dan perangkat yang memadai.
Selain itu, tidak semua guru terbiasa menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, perlu ada dukungan dari sekolah dan pemerintah untuk memastikan semua siswa dapat mengakses sumber belajar ini. Pelatihan bagi guru juga diperlukan agar mereka bisa mengelola weblog dengan baik dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah, yang terakhir itu ada penutup, di mana weblog adalah inovasi dalam pembelajaran yang bisa membantu siswa memahami materi biologi dengan lebih mudah dan menyenangkan dengan fitur yang beragam seperti video pembelajaran, handout, dan latihan soal. Weblog dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan mendorong mereka untuk belajar secara mandiri. Nah, meski masih ada tantangan dalam penerapannya, dengan dukungan yang tepat, weblog dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi, itulah pemaparan dari saya mengenai teks eksplanasi yang telah saya buat. Jadi, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.